Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini dalam rangka untuk melanjutkan belajar kita. Dan hari ini pembahasan kita ada banyak ya. Yang pertama, materi kita hari ini nanti anatomi tulang kepala ya. Struktur anatomi kepala. Kemudian sekaligus karena di kepala itu banyak titik akupunturnya, maka kita nanti juga akan belajar akupuntur sutura pada kepala dan juga akan belajar akupuntur wajah. Jadi ada dua bab yang hari ini insya Allah akan kita bahas. Untuk memulai kegiatan hari ini, maka kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah memudahkan kita serta menjadikan kegiatan hari ini sebagai amal kebaikan. Ya, materi hari ini kita membahas anatomi ya. Anatomi yang akan kita bahas yaitu anatomi tengkorak kepala. Tujuannya apa? Kita belajar anatomi kepala. Tujuannya adalah karena titik-titik akupuntur di kepala itu ada banyak, Bu. Jadi pembahasan akupuntur kepala itu di kelas ini ya akan kita bahas tuh 3 kali. Jadi hari ini kita akan praktek akupuntur kepala pada jalur sutura. Nanti di pertemuan kesekian ya saya agak lupa itu ada pembahasan lagi yaitu akupuntur kepala dengan skalp klasik akupuntur. Kemudian akupuntur lagi kepala dengan Yamamoto New Scalp Akupuntur. Jadi akupuntur kepala itu ada banyak banget kita nanti teori dan juga prakteknya. Ya, kenapa kepala menjadi sangat penting? Karena secara umum kita tahu struktur anatomi kepala itu kompleks. Kemudian kepala itu melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan yang ada di dalam kepala itu sangat penting. Apa itu, Bu? Otak. Ya, jadi otak itu dilindungi oleh struktur anatomi kepala. Makanya nanti kita belajar dulu struktur anatomi kepala seperti apa, kemudian bagaimana struktur otak, bagaimana cara otak bekerja, kemudian bagian-bagian tubuh mana yang nanti bertanggung jawab, yang otak nanti bertanggung jawab terhadapnya. Ya, baik teman-teman. Jadi hari ini kita prakteknya ada 2. Nanti praktek akupuntur kepala dengan sutura koronalis, di mana nanti akupunturnya kita pakai jarum 1 cun. Penusukan di kepala, nanti bisa 20 sampai 40 jarum. Digunakan untuk apa? Untuk pasien-pasien yang keluhannya yaitu stroke, biasanya gitu, Bu. Stroke, demensia, kemudian lumpuh, ya nanti kita gunakan akupuntur kepala. Sifu, tapi saya belum dapat pasien stroke, gimana? Ya, nanti kalau teman-teman sudah terjun ke dunia akupuntur, pasti akan dapat. Masya Allah. Ini ngulang apa? Mau gangguin adik kelas? Kangen. Iya, ya, mangga. Ya, baik teman-teman ya. Jadi kita di sini akan mempelajari struktur, anatomi, fungsi tengkorak, kepala dan juga otak. Dan pembahasan kita tidak akan berat. Saya tidak menjelaskan struktur anatomi kepala seperti teman-teman belajar medis barat ya. Karena berat sekali teori-teorinya. Nah, kita akan pelajari dengan sangat mudah. Sehingga upayanya, harapannya nanti apa yang kita pelajari hari ini tuh bisa dijelaskan dengan bisa dipahami dengan sangat mudah oleh teman-teman nanti. Ya.
PDF sudah saya kirim ya, tapi jangan dijual ya Bu. Jualnya jangan 8.500 juga ya. Ya. Udah gitu di tokonya itu termasuk produk terlaris itu. Termasuk terlaris terus. Jadi kemarin ada salah satu siswa saya dari Padang. Beliau bilang, Sifu jual ini, katanya PDF ini nggak jual, saya bilang gitu. Emang kenapa? Ini dijual di Shopee, dia bilang gitu. Oh, siapa yang jual? Saya bilang kan saya minta linknya. Begitu saya cek, ternyata itu ada yang jual PDF saya seharga 8.500. Saya juga nggak tahu pelakunya siapa, karena saya juga nggak mau cari tahu. Cuman sama istri di chat ya, sama istri saya di chat, kemudian ditanya, ini jual ini udah ada izin penulisnya apa belum gitu. Terus gak berapa lama dihapus. Ya, saya bilang ya jangan 8.500 juga kali ya kan, 8.700 kayak ya. Lumayan 200 saya dapat royalti kan, lumayan Bu. Ya lumayan kan. Lucu orang-orang mah. Ya ini teman-teman ya, jadi kita akan pelajari struktur anatomi tengkorak kepala. Ya, ini adalah tengkorak kepala, di mana tengkorak kepala ini merupakan salah satu bagian terpenting dari tubuh kita. Apabila kepala kita struktur anatominya tidak utuh, tidak lengkap, maka jaringan yang ada di dalamnya pasti terganggu. Pernah di Jambi ya, ada berita di TV Bu, ada anak lahir tanpa tempurung kepala. Jadi bagian parietalnya dia nggak ada Bu, sehingga apa? Sehingga akhirnya ya cekung gitu aja. Ya, itu akhirnya meninggal itu bayinya itu. Ya karena memang apa Bu, apabila tidak ada tempurung kepala maka bisa masuk bakteri, kuman maupun virus ya. Kemudian otak kita yang merupakan jaringan terpenting di dalamnya justru nanti akan mudah sekali terganggu ya, rentan sekali Bu. Ya ini makanya kepala ini menjadi bagian yang sangat penting. Maka dari itu kita pelajari ya. Struktur anatomi kepala kita atau tengkorak kepala itu bentuknya seperti itu Bu. Kalau teman-teman membayangkan tengkorak kepala itu bentuknya utuh seperti helm, ternyata tidak. Ya. Melainkan apa Bu? Melainkan terdiri dari beberapa bagian yang dijahit menjadi satu. Itu adalah struktur anatomi tengkorak kepala kita. Jadi kalau teman-teman melihat tengkorak kepala secara utuh, mungkin teman-teman beli patung anatomi tengkorak kepala ya. Maka di situ akan terlihat Bu, bahwa tengkorak kepala kita itu bukan satu bagian utuh seperti helm. Kalau helm kan mau depan, belakang, atas, bawah, dia tuh mulus, ya kan? Tidak ada sambungannya, Bu. Itu helm, Bu. Ya. Kenapa dibuat seperti itu? Ya karena manusia berpikir kalau dia dibuat dibuat beberapa bagian, kemudian dijadikan satu, nanti mudah rusak. Tetapi tidak pada penciptaan tengkorak kepala. Allah menciptakan tengkorak kepala itu bukan satu bagian utuh seperti helm tadi, melainkan beberapa bagian yang dijahit menjadi satu. Jahitannya itu nanti yang kita sebut dengan sutura. Nah, itu Bu, ya. Jadi jahitan kepala itu nanti antara satu bagian dengan satu bagian lain dijahit menjadi satu, dilem. Ya. Dilem menjadi satu Bu, melalui sebuah bagian yang disebut dengan sutura. Nah sutura itu yang mana sih Bu? Ini sutura namanya nih Bu. Ya, ini ya, struktur tidak beraturan yang berbentuk lekukan ini Bu. Ini bentuk sutura. Yang mana antara satu orang dengan yang lain ternyata bentuk suturanya dia berbeda-beda ya, gitu Bu. Jadi kalau teman-teman lihat dia lengkungannya seperti ini, Sifu, apakah lengkungan saya persis seperti ini? Belum tentu. Ya, jadi lengkungan kepala kita belum tentu seperti ini. Sifu, kenapa sama Tuhan tidak dibuat satu bagian aja, misalnya lurus gini Bu, set gitu. Ya kalau orang OCD kan kesel lihat ini nih.
ya kan? Gitu, Bu. Ini kenapa dibuat lekuk-lekuk? Kenapa tidak dibuat lurus saja seret gitu sama Allah tuh? Dibuat garis saja terus dilem gitu. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Dengan adanya struktur dia yang tidak beraturan seperti ini, rekatannya bisa lebih kuat, Bu. Ya. Jadi rekatannya dia nempelnya tuh, rekatannya dia bisa lebih kuat lagi. Sama seperti teman-teman bangun rumah. Ah, sewa tukang mahal, bangun sendiri aja. Ya. Batanya kok nggak berantakan, itu aku kan OCD, dibuat sama dia rata, Bu. Ya kan, lurus ke atas. Ya kan, bikin lagi gitu. Nah, gini dong yang bagus, ya kan. Kena tiup angin, roboh. Ya. Kenapa batanya dibuat tidak beraturan, Bu? Ya kan, supaya memperkuat struktur bangunannya. Nah, ternyata struktur kepala kita oleh Tuhan, oleh Allah juga dibuat seperti itu. Tidak beraturan begini nih, Bu. Nah, ini lihat nih. Tuh. Nggak beraturan seperti ini bentuknya. Yang ternyata selain dia itu memperkuat struktur anatominya supaya lekatannya itu menjadi sangat kuat ya, tidak mudah lepas. Itu ternyata apa, Bu? Ya, ternyata membuat patogen dari luar itu tidak mudah masuk. Nah, ini teman-teman ya. Jadi mungkin ada angin, udara dari luar dia tidak bisa masuk. Ini yang disebut dengan apa tadi, Bu? Sutura. Nah, di sutura itulah nanti kita akan melakukan akupuntur. Nanti kita melakukan akupunturnya pada sutura itu. Maka nanti yang kita pelajari di sini cara mencari suturanya bagaimana. Ya ini, Bu. Sebelum kita pelajari itu, kita pelajari dulu struktur anatomi kepala satu per satu. Bagian depan yang warnanya emas ya. Jadi memang kepala kita warnanya begini enggak? Ya ini untuk memudahkan belajar aja, Bu. Ya. Warnanya kepala kita, tengkorak kita aslinya apa, Bu, warnanya? Ya putih gading atau putih keruh ya warnanya ya. Ya itu, Bu. Jadi bukan putih salju, bukan ya. Hampir-hampir begini mungkin ya, tapi lebih mungkin begini nih warnanya nih, Bu. Struktur tengkorak kita seperti itu. Ya, bagian paling depan itu nanti kita sebut dengan frontal bone. Merupakan bagian kepala atau tengkorak kepala yang nanti membentuk struktur dahi. Jadi jidat kita itu namanya frontal bone. Ya, jadi jidat atau dahi itu adalah frontal bone. Merupakan struktur bagian kepala kita yang lokasinya itu paling depan. Teman-teman sujud sholat itu yang dipakai itu adalah frontalnya ya, namanya frontal bone, Bu. Hanya satu bagian ya, satu bagian di depan ini. Ini namanya frontal bone. Di sini lokasinya nanti, Bu. Ya. Di situ terdapat banyak titik-titik meridian, yang mana salah satu fungsi daripada frontal bone ini nanti selain dia membentuk struktur dahi, dia tempat menempelnya alis. Ya, jadi alis mata kita tuh nempelnya di situ. Kemudian membentuk struktur tengkorak mata bagian atas ya. Bagian atas itu nanti yang membentuk siapa, Bu? Frontal bone ini. Kemudian frontal bone itu nanti juga merupakan tengkorak kepala yang memiliki fungsi melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Ya. Jaringan yang ada di dalamnya nanti disebut dengan frontal lobus. Ya, jadi lobus itu artinya adalah otak. Jadi ada frontal bone melindungi jaringan yang ada di dalamnya, namanya apa, Bu? Frontal lobus ya, frontal lobus. Jadi kalau tengkorak kepala kita bagian depan ini dilepas, maka akan terlihat jaringan lunak di dalamnya, Bu. Jaringan lunak itu adalah otak. Otaknya otak apa? Otak depan ya. Otak depan fungsinya apa? Ya, salah satunya nanti merupakan pusat berpikir. Jadi pusat berpikir itu nanti adanya di frontal lobus, otak bagian depan.
Karena dia nanti adanya di depan, maka orang kalau pusing yang dipegangin apanya, Bu? Kepala bagian sini, bener nggak? Ya kan? Oskadon itu kan pancen oye kan begini dia, Bu. Sakit kepala, bukan begini kan? Nah, kenapa? Karena memang yang sering pusing itu adalah otak bagian depan. Ya, ini teman-teman. Jadi di sini nanti tuh. Nah, di sini ya. Ini frontal apa? Frontal bone, melindungi jaringan yang ada di dalamnya, namanya frontal lobus. Lobus tadi apa, Bu? Otak, ya. Kemudian di belakangnya ada jaringan lagi, ya. Namanya parietal bone yang warnanya merah ini, Bu. Ya, ini ya. Ini namanya parietal bone atau tulang parietal. Ada dua kanan kiri. Lokasinya di mana? Di sini nih, kanan kiri, Bu. Jadi kalau frontal bone itu cuma satu, maka parietal itu ada dua. Di sini nih lokasinya ya. Teman-teman melakukan akupuntur si sencung, itu adanya di sini, Bu. Ya, di area parietal namanya. Nanti saya suruh apalin, ya kan? Frontal, parietal, ya. Parietal ada di sini. Ada dua, kanan dan kiri, ya. Melindungi jaringan lunak yang ada di dalamnya, namanya adalah parietal lobus, ya. Jadi tulangnya namanya parietal bone. Kemudian jaringan lunak yang ada di dalamnya sering kita sebut dengan otak, namanya apa, Bu? Parietal lobus. Jadi nanti parietal lobus juga ada fungsinya, ya. Nanti kita akan pelajari fungsinya apa. Nah, ini adalah bagian yang disebut dengan parietal di sini nih, Bu. Ya, parietal itu nanti di sini ada dua, kanan kiri. Kemudian di sampingnya pada sisi yang paling lateral dari kepala kita ada namanya temporal. Temporal itu di sini, ya. Temporal itu adanya di paling luar, sisi paling lateral dari kepala. Ya, fungsinya untuk apa, Bu? Tempat menempelnya telinga itu adalah temporal. Jadi telinga kita tuh nempel, ya, pada tulang tengkorak, namanya temporal bone. Jadi tulang temporal nanti salah satunya merupakan tempat menempelnya apa, Bu? Telinga. Dan nanti di sini kan ada tulang nih, ya kan? Ada tulang bolongan telinga itu loh, Pak. Nah, ini ya namanya meatus acousticus externus itu di sini. Jadi tempat di mana kita bisa mendengar karena ada lubangnya di situ, ya. Ada lubangnya, Bu. Ini namanya temporal, ya. Temporal itu nanti adanya di sini, namanya temporal bone. Melindungi jaringan yang ada di dalamnya, namanya temporal lobus gitu, Bu. Jadi temporal bone melindungi jaringan yang ada di dalamnya, yaitu temporal lobus. Ya, baik teman-teman. Jadi ini adalah bagian dari kepala, ya. Ada temporal bone melindungi temporal lobus. Lalu ada yang berikutnya occipital bone, ya. Kembali lagi ya, temporal ada dua, Bu, kanan kiri.
Jadi temporal itu ada dua, sebelah kanan dan kiri. Temporal kanan, temporal kiri. Lalu ada yang disebut dengan occipital bone. Occipital bone nanti adanya di bagian paling belakang kepala kita. Sering kita pakai kalau kita tidur nempel di bantal, itu temporal. Ya, kita kan tidur Bu, telentang gini kan, nanti kan dia nyentuh apa Bu? Bantal. Makanya teman-teman hati-hati ya. Kalau tidur jangan sampai bantalnya terlalu keras. Kalau terlalu keras apa yang terjadi nanti Bu? Maka nanti occipital bone-nya nanti akan tertekan. Kalau occipital bone-nya ditekan, maka dia akan mempengaruhi apa Bu? Saraf menuju ke occipital lobus. Di mana occipital lobus maupun occipital bone nanti bertanggung jawab terhadap penglihatan. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan maling, pukul sininya jebret, bisa buta tuh nanti tuh Bu. Hati-hati ya. Ya nih, jadi kalau kita mainan sama teman kita, jangan pernah mainan pemukul-mukul di area sini nih. Ya, hati-hati nih Bu, karena bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan nanti pendarahan di dalam otak. Kalau pendarahan di dalam otaknya terjadi di area occipital, nanti pasiennya bisa pandangannya kabur atau mengalami kebutaan. Hati-hati ya. Istri saya punya teman SMP jatuh. Jadi jatuhnya tuh gara-gara gini Bu, dia kan lagi di lab. Namanya anak-anak iseng kan, anak SMP itu. Ketika dia mau duduk, kursinya ditarik sama temannya. Jatuh kena kepala, ini Bu ya. Itu kejadiannya SMP, sampai sekarang masih buta itu. Padahal tadinya normal ya. Jadi akhirnya jadi nggak bisa lihat sama sekali, gelap semuanya. Ya, jatuhnya jatuh blek gitu Bu. Loh kok hitam semua? Dibawa ke rumah sakit, pecah atau putus saraf-saraf yang ada di belakang sini kan, terutama di otaknya tuh Bu. Akhirnya buta. Sampai sekarang masih nggak bisa lihat. Itu kasihan, masa depan orang rusak ya gara-gara bercandaan ya. Nah itu teman-teman. Jadi hati-hati ya. Loh, apa pengaruhnya sih Bu? Ya memang begitu Bu. Nanti temporal occipital itu di sini nih. Ya, occipital itu paling belakang sini nih Bu. Nah, ini sampai sini nih. Dia mempengaruhi mata. Jadi kan mata itu di depan, dia itu di belakang ya. Dia sangat terpengaruh itu Bu. Maka hati-hati mainan di sini. Nantinya orang-orang dengan gangguan-gangguan mata tertentu seperti glukoma, kemudian mata minus, mata plus, dan lain-lain ya. Nanti teman-teman bisa lakukan akupuntur di area occipital. Nanti occipital bone melindungi jaringan yang ada di dalamnya, yaitu occipital lobus. Jadi melindungi jaringan yang ada di dalamnya, yaitu occipital lobus ya. Baik teman-teman, seperti itu ya. Lalu ada lagi bagian-bagian kepala yang lainnya, nanti yang kita sebut dengan zigomatik ya. Zigomatik itu tulang pipi. Lalu ada maksila, tulang rahang atas. Ada mandibula, tulang rahang bawah. Kemudian ada nasal, yaitu tulang hidung ya. Kemudian ada lakrimal dan etmoid, ini tulang yang membentuk struktur mata kita. Ya, tapi itu tidak kita pelajari ya, karena kita akan fokus kepada tengkorak kepala. Ya, ini bagian tengkorak kepala kita Bu, seperti itu. Kita ulangi ya, frontal di mana tadi Bu? Frontal Bu? Frontal di depan, parietal di belakangnya ya, ada dua, kanan dan kiri. Temporal di mana Bu? Temporal di baling samping, lalu occipital ada di belakang ya. Occipital bertanggung jawab terhadap penglihatan. Dan tulang occipital ini ternyata dia nanti adalah tulang yang menghubungkan antara tulang belakang dengan kepala ya. Jadi tulang belakang kita, yaitu terutama nanti tulang servikal.
Kemudian dia nanti ketemu dengan tengkorak kepala, namanya adalah tulang atlas ya. Jadi ada tulang atlas, Bu. Tulang atlas itu nanti menghubungkan antara kepala dengan tulang belakang. Makanya dalam struktur akupuntur ada titik yang tidak boleh diakupuntur secara sembarangan ya. Jadi ada titik akupuntur yang tidak boleh sering-sering diambil atau sangat berbahaya kalau diambil. Ya, titik itu namanya titik tu 16 ya, Feng Fu. Di sini nih, Bu. Tu 16 itu nanti adanya di sini tuh. Ya, di belakang ya. Kalau teman-teman ambil akupuntur di situ, maka bisa mengakibatkan mati batang otak. Tu 16 ya, Du. Meridian Gubernur nomor 16. Ya, Feng Fu. Itu berbahaya kalau diambil. Apabila kalau penusukannya terlalu dalam. Penusukannya rata-rata setengah cun. Tetapi saya sih jarang banget, Bu, ambil pasien ke situ, kecuali pasiennya itu keluhan kepalanya itu berat banget ya. Karena resikonya tinggi. Ya, resikonya terlalu tinggi, bisa mati batang otak, ya. Kemudian bisa stroke atau koma. Penusukan di situ tuh, Bu. Ya, lokasinya di mana? Nah, ini kita cari ya. Tuh 16. Ini biar teman-teman tahu ya, sekedar pengetahuan. Meridian Gubernur ya. Nah, ini. Governor Vessel nomor 16. Feng Fu. Ya, ini, Bu. Hati-hati pengambilan di sini ya. Ya, ini lokasinya ada di sini. Lokasinya dari kepala kita, ini kan kepala ya, kepala bagian belakang itu kan di sini nih, Bu. Nah, ini di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah ini. Coba dipegang, Bu, bagian belakang kepalanya ya. Nah, nanti ada tuh 16 Feng Fu. Itu tidak boleh diakupuntur terlalu dalam. Kalau terlalu dalam yang terjadi apa, Bu? Yang terjadi nanti bisa mati batang otak. Ya, ini lokasinya di sini. Iya, pas cekungan ini, Bu. Ini nggak boleh ya, hati-hati ya. Ya, di sini. Ini hati-hati. Ya, di sini ya. Nah, di tengah-tengah ini. Tengah-tengah ada cekungan. Kalau perlu banget itu untuk sakit kepala yang berat banget gitu. Itu pun pakainya paling setengah cun ya. Kalau mau coba boleh Bang Sandi maju, Bang. Ya, ini ya, ini tuh 16. Kalau di aku transfer bisa ya? Masalah ya? Bisa, cuman ngapain? Ya, ambil aja GB20 kan lebih aman, GB20 di sini. Ya, samping kanan kirinya itu kan ada GB20 lebih aman. Ini sampai dibikin filmnya, Bu ya. Ada filmnya itu Jet Li, ya kan? Judulnya Kiss of the Dragon. Jadi ceritanya Jet Li-nya berantem sama musuhnya. Terus jarumnya itu digigit. Digigit gitu, Bu. Ketika musuhnya lengah, jarumnya ditusukin ke tuh 16-nya. Langsung tewas musuhnya itu. Itu aja nggak pakai tangan itu, pakai gigi. Bayangin ya kan. Namanya juga film ya. Ya, itu. Kalau beneran ya malah ketelan yang ada, Bu. Ya, ini tuh 16 ya, titik yang berbahaya. Jadi tidak boleh diambil. Yang lainnya ya ada sih yang berbahaya, tuh 15 juga berbahaya juga, Bu, ya. Ya, ini ya, Yamen tuh 15, ini mirip-mirip dengan tuh 16. Jaraknya cuma setengah cun, jadi sama bahayanya. Tuh 15, tuh 16 itu jaraknya cuma setengah cun perbedaannya. Jadi berbahaya. Kenapa berbahaya sih, Fu? Karena di dalamnya ada medula oblongata, Pak. Medula oblongata itu apa? Itu adalah penghubung antara otak dengan sumsum tulang belakang. Jadi kalau teman-teman lakukan akupuntur di situ,
sehingga medula oblongatanya kena, maka komunikasi antar sel, ya, komunikasi antar sumsum, maaf, sumsum tulang belakang dengan otak itu terputus, Pak. Ya, sementara apa, Bu? Sementara nutrisi, komunikasi antar sel, saraf itu terjadinya di situ semua. Makanya saya tadi bilang, kalau penusukan di situ terlalu dalam, minimal ya koma, ya bisa stroke, ya kan, putus itu medulanya. Maka hati-hati, Bu, ya. Ya, kalau saya mah mendingan nggak usah, ya, mendingan nggak usah. Ambil yang lain aja, Bu, ya. 300.000 resikonya, ya kan. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah struktur tengkorak kepala kita. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak sekaligus membentuk struktur wajah. Tulang ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu tulang kepala dan tulang wajah, ya. Tulang wajah tadi sudah kita pelajari, Bu, terdiri dari apa tadi? Tulang pipi, zigomaticus, ada maksila, tulang rahang atas, ada mandibula, tulang rahang bawah, ada nasal, yaitu tulang hidung. Lalu ada lakrimal dan juga etmoid, ya. Ya, itu ya. Kemudian ada sphenoid atau tulang pelipis. Ini ada lagi nih, Bu, nanti nih, ya, yang di depan nih. Banyak bagian-bagian tengkorak kepala itu banyak, ya. Ya, ini teman-teman. Jadi itu adalah bagian tengkorak kepala. Ini secara sama ya. Sini, Bu, sama, strukturnya sama. Ada frontal, parietal, temporal, occipital, kemudian maksila, mandibula, kemudian ada lagi zigomatik, ya, tulang pipi ini, Bu. Ya, ini nanti struktur wajah ini membedakan ras, ya. Jadi ras antara satu bangsa dengan yang lain itu berbeda. Salah satunya yang membedakan apa, Bu? Yang membedakan adalah struktur wajahnya. Antara kita, orang Asia, dengan orang Eropa beda-beda. Nanti orang Asia dengan orang Arab, ya, beda lagi. Karena kita kan serba apa, Bu, wajahnya, Bu? Minimalis, ya. Hidungnya minimalis, dagunya minimalis, ya. Ya, memang begitu struktur kita, ya kan? Nanti orang-orang Eropa berbeda lagi. Mungkin apa, Bu? Mungkin rahangnya mereka lebih tegas, ya, lebih tegas. Mungkin tulang pipinya mereka lebih menyudut, mungkin beda begitu, Bu. Yang membedakan itu nanti. Ya, tengkorak adalah kerangka kepala manusia yang berisi semua tulang kepala. Selain itu, ini adalah bagian anatomi tubuh yang menjadi pelindung otak dan asal-usul sistem saraf pusat. Jadi kalau ada orang datang dengan keluhan gangguan-gangguan sistem saraf kepala, maka teman-teman ambil utamanya itu bukan di kaki, bukan di tangan, tapi di mana, Bu? Kepala. Akupunturnya itu nanti kita utamakan, kita lakukan di area kepalanya. Nah, inilah yang disebut dengan apa, Bu? Sutura. Jadi sutura itu nanti adalah, ya, ini ya, nih ada penjelasannya di sini. Tengkorak manusia ternyata disatukan oleh sambungan unik berupa jahitan yang terbuat dari jaringan ikat tebal. Jahitan ini tidak menyatu hingga dewasa sehingga memungkinkan otak anak tetap berkembang. Ya, jadi tengkorak manusia itu dijahit oleh jaringan yang disebut dengan apa, Bu? Sutura. Uniknya, sutura itu baru mengeras lemnya setelah manusia itu dewasa. Jadi waktu kita itu masih kecil, sutura itu masih berkembang terus, Bu. Dia sudah ada pengikatnya, sudah ada lemnya, ya, tetapi tidak keras. Kenapa? Karena struktur otak manusia terus berkembang. Nanti ketika sudah dewasa, maka dia mengeras itu, sutura itu mengeras, Bu. Kalau udah mengeras, sudah nggak bisa membesar lagi ukurannya. Ya, ini ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari kepala yang disebut dengan sutura. Sutura tadi apa, Bu? Ya,
jahitan yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Maka di sini nanti ada sutura koronalis. Ini sutura koronalis, ya. Sutura koronalis nanti menghubungkan antara frontal dengan parietal. Jadi antara frontal dengan parietal mereka itu dihubungkan oleh sutura, namanya adalah sutura koronalis, ya. Di sini bagiannya nih, Bu. Nanti di sini, ya. Sifu cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya, teman-teman nanti ambil 3 cun di belakang garis rambut. 3 cun itu berapa? 4 jari. Jadi nanti cari dulu garis rambutnya pasien. Setelah ketemu garis rambut, teman-teman ambil 3 cun, yaitu 4 jari. Nah, di situ nanti ketemu dengan sutura. Kalau ada pasien yang kepalanya botak, dipegang itu nanti terasa, Bu, suturanya, Bu. Jadi sutura itu seperti ada cekungan di kepala kita tuh. Coba teman-teman raba begini, ya. Teman-teman raba begini ya, terutama yang kalau pakai jilbab mungkin nggak begitu terasa ya, karena kan ada ciput dan lain-lain itu. Beda lagi, Bu, ya, beda lagi, ya. Ini, Bu. Jadi kalau kita, cuma kalau ubun-ubun tuh lokasinya di mana sih? Oh, di depan. Mungkin itu ubun-ubun mungkin. Nah, nggak tahu deh saya tuh, ya. Jadi kalau kita pegang dari sini, Bu, intinya gini aja ya. Dari garis rambut, teman-teman ambil ke belakang 4 jari. 4 jari itu 3 cun, ya. Nah, nanti ketemu dengan sutura dan dia memanjangnya ke sini nanti nih, Bu. Ke sini tuh. Ke samping ya, ke depan telinga nanti, Bu. Jadi dia nanti lokasinya di situ, kemudian dia nanti ke depan telinga sini. Ya, itu ya. Kalau pasiennya botak tuh dipegang tuh kerasa banget, Bu, sutura tuh. Teman-teman raba gini ya. Itu kerasa banget cekungannya tuh. Klek 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 gitu, cekungannya itu berasa itu, ya. Nah, ini pertanyaannya, Sifu, bagaimana kalau pasiennya tidak punya rambut depan? Emang ada, Bu, pasien datang nggak ada rambut depannya? Ada ya, botak. Ya, misalnya mengalami kebotakan. Paling gampang gini aja. Ada pasien datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Deddy Corbusier datang, Bu. Ya, minta diakupuntur kepala. Ini Om Ded di mana ini nih suturanya? Bingung kita kan? Ya, cara mencarinya bagaimana? Garis rambut itu selalu 3 cun di atas alis. 3 cun itu 4 jari, ya. Jadi garis rambut itu selalu 4 jari di atas alis nih, Bu. Gini, ini kan alis mata nih. Ya, ini alis mata. Nah, teman-teman pegang 4 jari ke atas, pasti ketemu sama garis rambut. Ya, udah pasti itu. Ya, nih, Bu. Jadi kalau ada pasien botak, teman-teman udah nggak usah bingung lagi nyari suturanya. Ya, maaf, sudah tidak usah bingung nyari garis rambut, ya, karena garis rambut itu selalu 3 cun di atas alis, ya. Jadi kalau begini dipegang, tek, udah pasti 3 cun itu udah pasti garis rambut, ya. Ya, ini Sifu, gimana kalau ada orang datang tapi garis rambutnya dia ke belakang? Nah, itu orang yang udah mengalami kebotakan biasanya, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang profesor datang, Pak, saya mau akupuntur sakit kepala. Oh ya, saya mau ambil sutura. Tapi kelihatan kan, Bu, orang kalau garis rambutnya udah ke belakang itu kan dia botak karena ada yang begini ya. Kayak Om Indro. Om Indro itu kan dia kan botaknya di sini tuh. Di sini mah licin banget mengkilap. Nah, gimana kita mencarinya itu, Bu? Ya, apakah kita ngikutin garis rambut dia meskipun dia udah botak? Ya tidak, Bu. Ya. Jadi misalnya dia udah botak ke belakang gini, kita tidak ngikutin garis rambutnya dia ke belakang enggak, tapi bagaimana? Kita tetap pegang 3 cun, ya, 4 jari. Pasti ketemu sama garis rambut. Nah, nih, Bu. Itu ya. Itu cara mencarinya begitu. Nanti cara mencari apa, Bu? Sutura koronalis namanya. Jadi ada namanya, ya, ada namanya. Namanya adalah sutura koronalis. Digunakan untuk apa? Nanti dibahas, biar penasaran dulu, ya. Kemudian ada sutura sagitalis.
Sutura sagitalis ini menghubungkan antara parietal dengan parietal. Jadi yang menghubungkan dan memisahkan antara parietal dengan parietal. Tadi parietal ada dua kan Bu, kanan dan kiri. Nah, nanti ada yang disebut dengan sutura sagitalis. Nah, sutura sagitalis itu menghubungkan antara parietal dengan parietal. Kemudian berikutnya yang menghubungkan antara parietal dengan oksipital disebut dengan sutura lambdoida. Jadi sutura lambdoida itu menghubungkan antara oksipital dengan parietal. Otomatis lokasinya di mana, Bu? Di belakang, ya, di belakang sini nih, Bu, lokasinya nanti itu. Ya, menghubungkan antara oksipital dengan parietal. Ya, jaringan ikat tebalnya itu tadi, Bu. Lemnya tadi itu ya. Itu namanya sutura lambdoida. Kembali lagi ke halaman pertama tadi, Bu. Ya, ini ya. Nah, ini nih. Tuh, ya. Jadi di sini ini lebih jelas lagi, ya. Lebih jelas lagi, Bu. Ini sutura koronalis. Ya. Sutura koronalis itu ke sini. Makanya nanti kalau teman-teman melakukan akupuntur di sutura, dari atas nih Bu, dia ke sini nanti, di arahnya dia ke sini. Ya, ke depan telinga nanti. Kan telinga nanti kan di sini kan, ini kan telinga nih. Nah, jadi nanti dilakukannya itu di depan telinga. Lalu ada sutura lambdoida, itu ada di sini nih sutura lambdoida. Ya, ini Bu. Kemudian nanti ada yang menghubungkan antara parietal dengan temporal, itu ini nih, ini sutura ini Bu. Ya, ini ya. Ya, ini Bu. Ini namanya apa nih? Squamos ya, sutura squamos. Sutura squamos itu menghubungkan antara parietal dengan temporal. Yang menghubungkan temporal dengan oksipital namanya oksipitasmoid sutura, ya. Itu sekedar pengetahuan aja teman-teman ya. Kalaupun nggak tahu nggak apa-apa. Minimal teman-teman tahu dua aja ya. Sutura koronalis dengan sutura sagitalis. Karena ini nanti yang paling sering kita pakai. Sutura koronalis menghubungkan apa tadi Bu? Frontal dengan parietal. Kemudian sutura sagitalis menghubungkan antara parietal dengan parietal, kanan dan kiri. Ini struktur tengkorak wajah, udah kita bahas tadi ya. Ada zigomatik, maksila, mandibula, nasal, lakrimal. Nah, itu teman-teman. Jadi ini adalah kepala ya. Coba Bu, masing-masing suturanya di mana berarti itu? Kalau kita cari, ambil 3 cun dari garis rambut paling depan. Nah, ini nih. Jadi nanti dipegang mulai dari sini ya. Maka nanti ketemu dengan sutura. Ya, lepas Pak. Nah, nih di sini. Nanti dia larinya kemana nih Bu? Ke sini nih. Ya. Nah, ke sini. Jadi nanti akupuntur yang kita lakukan mulai dari atas ke sini Bu. Ya, ke sini. Ini kalau dipegang gini berasa nih Pak. Ya. Berasa dia. Nah, nanti ke sini. Kanan dan kiri ya. Kita lakukan di situ nanti. Sutura. Kasusnya apa Bu? Salah satunya nanti stroke, demensia, dan lain-lain. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke jaringan yang lebih dalam lagi dari tengkorak, yaitu adalah otak. Pernah makan otak-otak Bu? Otak kita nggak seperti itu ya, beda ya. Otak memiliki sistem kerja yang rumit dalam mengatur pemikiran serta mengendalikan perilaku, emosi, gerakan, dan sensasi tubuh pada seseorang. Makanya kalau ada ibu kesel sama anaknya, astagfirullah, otaknya di mana? Misalnya gitu ya. Nah, kenapa Bu? Karena memang salah satu fungsi daripada otak adalah apa Bu? Mengatur serta mengendalikan pemikiran.
perilaku, emosi, gerakan, cara berpikir, serta berbagai macam sensasi pada tubuh. Sensasi panas, dingin yang kita rasakan datangnya nanti dari otak. Dengan memahami anatomi otak, hal ini akan memudahkan untuk mengetahui apa saja bagian otak beserta fungsinya. Otak menjadi salah satu organ manusia terbesar yang paling kompleks dan terdiri dari 100 miliar lebih sel saraf. Pernah lihat duit 1 miliar, Bu? Pernah di TV ya? Ini 100 miliar lebih. Ya, 100 miliar lebih, Bu, sel saraf. Yang mana 100 miliar lebih ini saling melakukan komunikasi antar sel. Ya, komunikasinya itu dilakukan dalam waktu sepersekian detik. Hebat nggak ini? Ya, komputer sehebat apapun, AI secanggih apapun tidak bisa melebihi kekuatannya otak. Karena di dalam otak itu, Bu, ada komunikasi antar sel. Ya, ada kelistrikan di otak kita tuh. Yang mana setiap komunikasinya itu terjadi dalam waktu kurang dari sepersekian detik, ya. Masa sih Bu, yang bener aja, gitu kan? Contoh gini, teman-teman. Ini paling gampang ya. Paling gampang nih, teman-teman. Kalau kita digigit nyamuk, rasanya apa, Bu? Gatel. Yang kita lakukan apa? Garuk. Berapa detik kita ngegaruk? Enggak, maksudnya itu dari gerakan gatel nih, terus kita garuk itu kira-kira berapa detik itu, Bu? Cepet banget kan ya? Cepet banget, Bu. Itu kenapa? Karena otak kita masih normal. Bayangkan orang stroke yang otaknya sudah tidak normal ya, terjadi pecah ataupun tersumbat pembuluh darahnya. Mau garuk aja susah, Bu. Ya, hidungnya ada gatel misalnya, ya gini-gini, ya gitu-gitu kan, gitu kan, ngomong susah, ya kan, mau gerak-gerik susah, gatel, mau garuk-garuk gimana, ya kan? Kalau masih satu sisi, beda sisi bisa lah, misalnya dia stroke-nya kiri, kanannya garuk-garuk bisa, Bu. Tapi kalau ini kan dia udah merintah otaknya itu, ya, kan kita pasien stroke banyak ya. Coba Bu, tangannya digerakin, itu penghinaan sebenarnya itu, Bu. Udah tahu dia nggak bisa, kita tuh coba gitu kan. Kadang anaknya gitu, iya mama gitu aja susah. Emang nggak bisa, Bu. Kenapa? Karena terjadi apa tadi, Bu? Pecah pembuluh darah di otak atau tersumbat pembuluh darah di otaknya. Sehingga komunikasi antar selnya terganggu. Kenapa bisa terganggu? Karena kelistrikan otaknya terganggu tuh, Bu. Ya, ini ya, itu makanya apa, Bu? 100 miliar lebih sel saraf tadi melakukan komunikasinya itu antar sel, ya. Singkat sekali. Kalau misalnya kita dilempar teman barang gitu kan, set, ya, yang kita lakukan apa, Bu? Ya, menghindar. Ya, menghindar tuh kita mikir dulu nggak? Ya, kalau di film mungkin iya, Bu, dilempar mikir dulu. Wah, gitu ya, ada narasinya kan gitu tuh. Dia melempar ke arah sini, maka aku akan menghindar ke arah kanan, gitu kan ya. Gak sempat, ya kan, boro-boro mikir. Iya, refleks, ya kan. Pernah nonton film Sherlock Holmes, ya kan, yang main Robert Downey Jr. Di awal-awal dia berantem tuh, Bu, sama orang di ring tinju, ya kan. Sebelum berantem dia mikir dulu, gitu kan. Nanti dia akan melakukan gerakan gini, terus aku menghindar ke sini, aku pukul bagian perutnya, terus nanti aku tendang di sini, gitu kan, Bu, ya. Ya, itu nyatanya nggak bakal bisa sempat mikir seperti itu. Ya, itu adalah apa, Bu? Itu adalah sistem komunikasi antar sel di otak kita yang melakukannya itu dengan sangat singkat. Kapan komunikasi itu terganggu? Ya nanti ketika apa, Bu? Ketika adanya gangguan-gangguan pada jaringan yang ada di dalam otak. Maka kita akan pelajari apa saja gangguan yang mungkin terjadi. Ya, ini, Bu.
Ini anatomi otak kepala kita. Dalam TCM ya, dalam ilmu TCM, otak itu disebut dengan lautan sumsum. Ini teman-teman harus paham. Ini dalam sudut pandang siapa, Bu? TCM. Kalau dalam sudut pandang medis barat, beda lagi ya. Maka otak itu adalah lautan sumsum. Otak dalam bahasa Cina kita menyebutnya dengan nao. Otak merupakan lautan sumsum. Kenapa disebut dengan lautan sumsum? Kenapa, Bu, kira-kira, Bu? Ya, karena nutrisi dari otak, nutrisi pada otak itu yang mengirimkan siapa, Bu? Sumsum tulang belakang, ya. Tulang belakang. Jadi, yang memberi nutrisi pada otak kita itu adalah sumsum tulang belakang. Sementara sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab siapa? Ginjal, gitu, Bu, ya. Maka nanti hubungan antara otak dengan ginjal itu dekat sekali, Bu. Jadi sumsum tulang belakang yang memberi nutrisi siapa? Ginjal. Kembali lagi, ini menurut sudut pandangnya TCM, ya. Jadi menurut sudut pandang tradisional Chinese medicine atau menurut sudut pandang ilmu kedokteran Cina, urutannya itu gini, Bu. Kita ngomongin urutan ya. Ginjal menutrisi sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang dia menutrisi otak. Urutannya itu gitu. Sehingga orang kalau ginjalnya bagus, otaknya cerdas. Ya, jadi kalau ginjalnya bagus, otaknya cerdas. Itu menurut sudut pandang TCM. Jadi memang nanti semuanya nanti berakarnya dari mana, Bu? Berakarnya dari ginjal. Ginjal bertanggung jawab terhadap telinga. Makanya nanti kalau ada orang telinganya gede dibilang pinter gitu, Bu. Bener nggak, Pak? Dulu waktu kita SD kan ada teman kita caplang, wih caplang tuh pinter tuh, bener nggak? Ya, ternyata orang-orang Cina percaya salah satu ciri kecerdasan itu adalah telinganya lebar, telinganya tebel. Jadi kalau nanti punya menantu, cari menantu yang telinganya, kupingnya caplang ya. Berarti pinter tuh. Emang begitu sih, Bu? Ya, ini menurut apa, Bu? Diagnosis TCM itu begitu. Jadi ginjal mengisi sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang ternutrisilah otak. Makanya otak disebut sebagai lautan sumsum. Karena dari otak itu udah nggak kemana-mana lagi tuh, Bu. Nutrisinya tuh udah ngumpulnya di sini nih. Ya, tahu bubur sumsum, ibu-ibu? Tahu. Pernah bikin bubur sumsum? Pernah. Kalau baru jadi, didinginin itu bentuknya gimana, Bu? Baru jadi tuh, ya kan? Ya, padat, cantik, ya kan? Rata gitu, Bu. Teman-teman ambil 1 sendok atau setengah sendok lah dicoek gitu kan. Terus dia jadinya gimana, Bu? Yang rata tadi loh, kan rata tuh. Terus diambil, dicowek, jadinya gimana? Rusak, ya, rusak. Dikembaliin seperti semula bisa nggak, Bu? Ya, otak juga sama. Ya, otak itu sama seperti itu, Bu. Jadi bagian dari otak kita ini adalah sumsum tulang belakang yang mengumpul di situ. Ketika nanti otaknya itu terganggu, mungkin pecah pembuluh darah, dibawa ke dokter, ya kan? Oleh dokter dibedah, dilakukan pembedahan di situ, Bu. Dibersihkan oleh dokter ya, darahnya dikeluarkan. Kemudian kalau masih ada sisa-sisa darah di situ diapain, Bu? Dibersihkan ya, ditep-tep pakai kasa, ya kan? Kemudian nanti dibersihkan lagi sampai dia benar-benar bersih. Nah, tanpa sengaja beberapa jaringan itu tercolek. Ya, tanpa sengaja beberapa bagian itu nanti bagian otak itu tercolek. Akibatnya apa, Bu? Sampai hari ini ya, setidaknya sampai hari ini tuh
saya belum menemukan, ini sesuai dengan pengalaman saya aja ya, karena di luar sana mungkin pengalamannya bisa berbeda. Sampai hari ini saya belum menemukan orang yang sudah pernah melakukan operasi kepala, terutama otak, itu bisa normal, Bu. Gitu ya, ada aja tuh ya keluhannya setelah melakukan operasi otak itu, ada aja. Sebagai contoh, saya pernah dapat pasien masih muda, umurnya kurang lebih 15 tahun. Jatuh naik motor nggak pakai helm, kena kepalanya, dioperasi, Bu. Stroke setelah itu. Gitu. Jadi tangannya itu ya udah gini aja terus, ya kan? Nah, kemudian saya punya saudara, operasinya di sini di Hermina. Hermina situ tuh, Bu. Kalau dari sini paling-paling 10 menit. Awalnya hipertensi, jadi darah tinggi terus gitu. Sakit banget kepalanya. Kemudian dia operasi kepala. Waktu kita datangi ya normal-normal aja, ya, jadi normal-normal aja, seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Karena operasinya dikatakan oleh dokter itu berhasil. Tetapi dari situ yang terjadi apa, Bu? Loadingnya lambat banget, Bu. Loadingnya lambat banget. Jadi kalau kita tanya udah makan belum, nanti dia jawab udah tuh 20 menit lagi. Lama banget, Bu, ya. Itu kalau kita WA misalnya WA jam 9, dia jawabnya 9.20. Padahal online dari tadi. Ya kan, WA misalnya gitu. Papa udah makan belum gitu kan. 9.00. 9.05 nggak jawab juga. 9:10 nggak jawab juga. 9.15 nggak jawab juga. 9.20 baru suaminya jawab, ya mah udah makan. Padahal dari tadi istrinya mantengin aja tuh. Padahal online nih orang nih. Lagi WA sama siapa nih? Bener gak, Bu? Ya kan? Itu dari apa, Bu? Operasi otak tadi tuh. Ya. Jadi akhirnya apa, Bu? Loadingnya dia lambat ya. Saya pernah punya pasien, karena pasien-pasien saya stroke itu banyak banget, Bu. Banyak banget ya. Ada salah satu pasien, dia itu stroke. Udah 3 tahun stroke-nya, tapi sudah pernah operasi otak. Apa yang terjadi, Bu, akibat dari itu? Akibat dari itu, dari hasil operasinya itu ya. Jadi operasinya berhasil, normal semua apa segala macam. Masalahnya cuma satu, memorinya sebagian hilang. Jadi dia cuma ingat masa ketika dia itu SMP. Tiap hari, ini kisah nyata. Karena pasiennya benar-benar dari depan mata saya. Keluarganya bilang gini, Pak, kami itu kasihan. Sekaligus pusing. Kenapa? Karena tiap bangun tidur, minta mandi, pengen berangkat sekolah. Usianya 53 tahun. Sekolah mana yang nerima anak SMP umur 53, Bu? Jadi dia bangun tidur, mandi, ngerjain PR, berangkat sekolah, Bu. Minta berangkat sekolah, maksudnya bukan berangkat sekolah, ya. Minta berangkat sekolah. Pengen pakai baju biru sama putih. Nyariin bapak ibunya, minta dibikinin sarapan, padahal dua-duanya sudah meninggal. Tuh, ya. Tapi anehnya, orang-orang ini kembali lagi ya, kita tidak menyalahkan proses medis ya, karena itu penting sekali sih, Bu, ya. Orang kalau udah pecah pembuluh darah itu udah melebar kemana-mana kan, mau nggak mau kan harus operasi itu. Kalau didiamkan kan meninggal kan gitu. Jadi nggak salah juga, proses itu membantu ya kan, membantu memperpanjang umur ya kan, menyelamatkan nyawa, membantu. Tapi dalam prosesnya itu tidak selalu mudah gitu. Ya ini teman-teman nih, jadi yang terjadi seperti itu. Satu lagi ada pasien saya yang selalu saya jadikan contoh ya. Beliau manajer Alfamidi. Orang kaya, udah pasti orang kaya. Ya, gajinya jangan ditanya, Bu, ya kan? Desil berapa itu? Ya. Jadi suatu hari dia pulang kerja. Nah, pulang kerja, masuk rumah, belum ngelepas baju ya. Masih masuk rumah aja, Bu. Di dapur. Nah, ternyata wastafelnya itu bocor. Jadi ada pembantunya itu ngidupin air,
Terus airnya itu jatuh Bu ke ini, kayak film Final Destination tuh loh Pak. Jadi airnya tuh ngalir set gitu kan. Terus ke lantai itu jalan sendiri set gitu. Lantainya marmer putih nggak kelihatan. Dia injek blek jatuh. Beratnya waktu itu 98 kilo berat badannya. Jatuh langsung kena kepala bagian kanan. Pecah pembuluh darah, operasi 9 kali. Operasi 9 kali Bu. Yang terjadi apa? Kejadiannya waktu itu pandemi, ya kan? Ketemu saya 2024 kalau nggak salah. Jadi 4 tahun setelah kejadian itu, cuma bisa tiduran aja, ya. Ini otak udah nggak ada darahnya lagi, udah bersih Pak. Jadi begitu jatuh, blek, pecah di sini pembuluh darah otaknya, ya udah, ya. Tapi selamat, ya selamat. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Bicara sudah tidak bisa. Kaki tangannya udah nggak bisa gerak, ya kan? Udah sulit, ya kan? Udah nggak inget apa-apa lagi. Nah ini Bu, kenapa otak itu menjadi sangat penting? Karena tadi Bu, di dalamnya ada miliaran sel saraf. Bahkan tadi dikatakan ratusan miliar sel saraf. Ratusan itu kita nggak tahu ya apa, 100, 200, 300 ya. Saya juga nggak tahu apa udah ada orang yang benar-benar menghitungnya benar apa enggak ya kan. Saking padatnya komunikasi di situ Bu ya, padat bener komunikasi di situ. Satu bagian saja dicolek otomatis apa Bu ya, sel sarafnya dia terganggu. Maka yang terjadi apa nanti Bu ya, maka yang terjadilah terhambat komunikasi antar selnya, nggak bisa. Main futsal, terus kena dengkul lawan, terus ditelepon sama ayahnya kan kapan pulang, atau lupa, pokoknya bisa nggak itu ya, atau lupa, aku marahin, lupa, rencananya apa mau pulang gimana, lupa, ternyata sama temen-temen di buku GD, ditanya apa-apa lupa, pas aku kesana ditanya memori jangka panjang ingat semua, tapi memori hari itu apa nggak ya? Iya. Pagi-pagi itu kan cuma pas ambil CT scan dari situ mulai ingat dia kan masih lupa dia kejadian, terus dibawa ke tolok umum sama dirut ya, terus udah itu mulai ingat dia tapi dari setelah ambil CT scan, jadi yang sehari itu hilang itu berarti apa masih ada yang masih ada yang menyumbat di situ Bu ya, ada memori yang lost itu nanti kita akan tahu ya. Nanti lokasinya di mana tuh nanti ketahuan itu. Karena kita akan pelajari Bu, lobus frontalis untuk apa, parietal untuk apa, temporal occipital untuk apa. Nanti bakal ketahuan itu. Ya, bagian-bagian mana tuh. Kalau dia kepukulnya atau ketendangnya bagian belakang, berarti di occipital. Karena memang occipital itu nanti salah satunya adalah untuk penyimpanan memori. Aku punturin aja nanti. Ya, untuk penyimpanan memori ya. Aneh itu kan ya Pak ya. Makanya hati-hati itu. Makanya kalau ada polisi prit misalnya gitu ya. Kamu saya tilang. Kenapa Pak? Gak pakai helm. Terima kasih ya. Diselamatkan Bu sama polisi ya kan. Ngasihnya banyak kan Pak ya. Karena diselamatkan daripada operasi otak kita ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ada namanya otak kecil dan juga ada batang otak ya, tapi kita tidak pelajari itu. Ya, ini bagian-bagian otak, seru banget kan pelajari otak Bu. Ya, tiap belahan otak memiliki 4 bagian utama. Ya, maka kita akan pelajari. Yang pertama lobus frontalis. Terletak di bagian depan dan berfungsi untuk mengatur cara berpikir, perencanaan, pemecahan masalah, pergerakan fisik dan memori jangka pendek ya. Itu lobus frontalis, tapi lobus temporis occipital juga nanti bisa mempengaruhi memori yang ada di otak ya, karena semua bagian nanti itu ada pengaruh terhadap memori Bu, semua bagian otak. Ya, lobus frontalis terletak di bagian depan, berfungsi mengatur cara berpikir. Kalau ada pasien datang dengan gangguan-gangguan cara berpikir seperti demensia, itu berarti otaknya terganggu bagian mana Bu? Bagian depan.
Saya punya pasien, dia itu demensia, Bu. Tiap pagi anaknya ngomel-ngomel. Kenapa? Karena kalau dia kambuh, dia itu kencingnya sembarangan. Permasalahannya itu gini, dia bangun tidur kan, tengah malam tuh kan dia tidur, Bu. Bangun tengah malam, dia buka pintu, dia kencing cur di situ. Dia merasa itu kamar mandi, padahal itu lemari pakaian. Akhirnya anaknya ngomel-ngomel ya kan, kenapa? Karena bajunya tuh pesing semua dikencingin sama bapaknya tuh. Ya ini ya, makanya teman-teman harus sering-sering disutura nanti biar tuanya nggak sampai demensia ya. Ya ini, Bu. Kemudian mengatur pemecahan masalah pergerakan fisik. Gangguan-gangguan pergerakan fisik seperti tangan atau kakinya itu kaku, keras, lemes seperti penderita stroke, itu gangguannya terjadi di mana, Bu? Lobus frontalisnya. Kemudian gangguan memori jangka pendek. Saya pernah punya pasien datang, dia bilang gini, Pak, saya mau berobat. Keluhannya apa? Saya stroke, dia bilang gitu. Stroke dari mana, Pak? Kaki normal, tangan normal, kemudian ngomong normal, semuanya normal semua. Istrinya yang ngejelasin, suami saya ini kata dokter stroke. Oh, gejalanya apa, Bu? Gejalanya kalau dia pergi, dia lupa pulangnya kemana. Ya, bukan pikun, beda, Bu. Masih muda kok. Jadi dia tuh ingat semuanya, ingat. Semuanya ingat. Jadi kalau dia keluar rumah, dia nganterin anaknya sekolah nih, nggak bisa pulang. Jadi cuma bisa berangkat aja, nggak bisa pulang itu, Bu. Nah, itu. Navigasinya error, bener, ya kan? Jadi dia nggak tahu, bahkan dia nggak tahu dia mau kemana. Ya kan? Misalnya dia pergi gitu, Bu, ya kan, ke kantor gitu, harus ditemenin sama istrinya, karena kalau dia udah sampai kantor nanti dia nggak bisa pulang gitu. Jadi dia bilang akhirnya istrinya sekarang ikut ngantor terus akhirnya. Jadi akhirnya istrinya ikut ngantor terus. Ya, terjadinya di mana, Bu? Di lobus frontalisnya. Jadi kehilangan memori jangka pendek. Termasuk juga nanti memori jangka panjang seperti orang-orang stroke, orang-orang pikun, ya, orang pikun, Bu. Jadi orang pikun itu kan mulai lupa tuh, ya, mulai lupa. Jadi kalau teman-teman nanti mulai lupa naruh kunci, keluar rumah, lupa matiin air, ya itu lobus frontalisnya udah mulai kena tuh. Ya mau ngapain ya kan? Udah check out lupa bayar, ya kan? Oh, nggak ada uangnya ya. Termasuk nanti yang suaminya lupa pulang. Nah itu, Bu, ya kan, ini harus di lobus frontalisnya ini. Kamu kalau udah mancing lupa pulang, ya kan? Kakak aku udah setahun yang lalu meninggal kan, itu stroke. Awalnya koma dulu, habis itu stroke kiri, terus stroke kanan. Nah sebelum meninggal itu lupa kalau dia tuh udah makan. Jadi kadang-kadang pipis juga gimana aja gitu. Akhirnya karena nggak terkontrol tapi nggak ketahuan, akhirnya koma. Kemarin itu meninggal gitu. Yang aku tanya ini tuh, dia tuh nggak inget udah makan apa belum, jadi terus aja makan gitu. Ya itu lobus frontalis biasanya. Penderita demensia kan begitu. Ya orang-orang pikun itu kan begitu, Bu. Waktu itu papa saya mulai agak pikun. Papa saya itu umurnya 82 tahun ya. Nah, beliau itu mulai agak pikun-pikun gitu, Bu. Lupa. Ya, silakan. Lupa misalnya kalau kita tanya ya, Papa udah makan gitu. Belum makan gitu. Ya kan? Tapi kita tahu beliau udah makan gitu, Bu. Sering lupa. Nanti sering nanya, misalnya, Oktra mana nih nggak kesini-kesini. Padahal saya habis dari situ, misalnya gitu, Bu. Nah, akhirnya kita ketemu sama Sinse, dia meresepkan herbal. Itu bagus banget ya, karena meningkatkan fungsi otak termasuk ingatan juga, Bu. Namanya Syan Punawan, ya. Namanya Syan Punawan. Ya, apa? Dikasih itu, nggak usah, janganlah, kan dia kan nggak, sekarang normal kan? Ya cuman kayak mau ngerjain apa kayak nggak dikerjain
juga kayak skripsi nggak bisa jadi terus kayak yang bermasalah di situ aja. Oh, kalau memang ada gejala kayak gitu boleh. Karena ini kan dia meningkatkan apa, Bu? Meningkatkan kecerdasan otak, ya. Ini nggak mau di aku bunuh. Apa? Boleh dicoba, ya. Meningkatkan kecerdasan otak. Harganya kalau gimana? Buat kita yang bisa nggak? Bisa dicoba, Bu. Kita sehat-sehat dulu. Iya, boleh. Suplemen ya. Ini harganya 99.000, isinya 200 kapsul kalau nggak salah, Bu. 200 butir. 200 butir. Ini kalau cara minumnya gimana ya? Saya lupa tuh. Oh, minumnya sekali minum sehari satu. Bukan sehari satu. Sehari sekali minum 20 butir. 20 kali 1. Jadi sekali minum 20 butir, Bu. Satu kali aja minumnya sehari. Gitu. Kecil-kecil, Bu. Kayak ini bulat-bulat gitu, bulat-bulat kecil ya. Shanpunawan namanya. Di Shopee banyak. Enggak, insya Allah enggak. Nah, warnanya merah. Ya. Warnanya merah, gambarnya kepala atau otak gitu, Bu, kalau nggak salah. Merah kuning kalau nggak salah. Isinya 200 apa 250 gitu, saya agak lupa tuh. Nah, papa saya minum itu. Efeknya apa, Bu? Efeknya bagus banget ya. Ini saya kisah nyata ya, karena saya lihat sendiri papa saya tuh. Jadi beliau tuh akhirnya bisa nyeritain masa mudanya. Ingat semua tuh, Bu. Papa dulu pernah ke sini, pernah ngapain, pernah naik pesawat, jalan kemana gitu, Bu. Cerita. Kita yang ngedengerin bengong aja, kok jadi inget semua nih memori-memorinya kan. Gitu. Mungkin udah naik kali. Kemudian, Bu, udah nggak pernah ngompol. Nah, itu tuh. Ya. Jadi udah nggak ngompol lagi. Tadinya kan bentar-bentar beser. Kalau kencing tuh nggak bisa ditahan. Misalnya pengen kencing, jalan, tahu-tahu udah ngompol aja di tengah jalan gitu, Bu. Setelah minum ini udah nggak pernah ngompol lagi. Jadi ginjalnya jadi kuat dia. Jadi menurut saya herbal ini bukan menutrisi otak saja, tapi juga menguatkan ginjal. Sehingga bagus untuk orang-orang yang pikun. Mungkin bisa dicoba juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Karena anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus seperti Down syndrome itu mereka nanti otaknya kan, Bu. Ya kan, kecerdasan otaknya kan mereka terganggu. Kalau ADHD bisa. ADHD itu jangan. Ya, karena mereka itu kan ini Bu, hiperaktif kan. Nah, kalau dikasih ini makin aktif nanti. Ini untuk sindrom defisien. Kalau herbal untuk gagal ginjal cuci darah ada nggak? Gejalanya aja apa? Gejalanya apa? Alhamdulillah. Cuci darah gitu. Ya, yang dirasain apa? Misalnya badannya lemes, kakinya bengkak kan gitu. Kalau dalam ilmu TCM nggak ada herbal untuk gagal ginjal tuh nggak ada, Pak. Adanya apa? Gejala yang dialami oleh pasien itu apa? Kayak gini kan? Herbal ini bukan herbal buat demensia, bukan buat orang pikun, bukan. Tetapi apa, Bu? Gejala-gejalanya adalah kelemahan fungsi otak gitu. Gejalanya stroke terus tapi ada Komplikasi. Harus ini, Pak, harus dilakukan pemeriksaan dulu, cek lidahnya gitu. Jadi kita nggak bisa, karena herbal TCM itu kuat banget dia. Kuat banget, Bu. Jadi sama-sama herbalnya nanti kita kalau salah diagnosa bisa parah itu, ya, bisa makin berat herbal TCM. Saya kemarin meresepkan orang hipertensi pakai Mingmuti Huangwan. Itu bisa bagus, tensinya bisa stabil. Gitu, Bu. Jadi gejalanya apa? Gejalanya gampang emosi, matanya perih kalau kena matahari, terus tensinya tinggi. Gitu. Mingmuti Huangwan. Tapi belum tentu orang hipertensi dikasih ini loh ya, Bu. Kita tergantung gejalanya. Nanti orang hipertensi yang badannya lemes, bicaranya pelan, dikasih itu nggak cocok. Jadi ini untuk orang gejala-gejala hipertensi yang mukanya merah, lidahnya merah, emosinya tinggi, terus
pandangannya kabur, gitu Bu. Iya, yang tipe-tipenya itu yang, tapi yang datangnya dari liver. Maka tadi ada karakteristik apa Bu? Mudah marah, ya kan? Terus matanya, pandangannya kabur, gitu. Iya Pak. Itu minum Mingmu Tihuangwan 8 kali 3. Sekali minum 8 butir, sehari 3 kali. Ya. Itu Bu. Itu alhamdulillah membaik ya, membaik banget itu. Pas berarti herbalnya Bu. Karena memang herbal Cina itu dia begitu, dia nggak bisa sembarangan dikasih. Hilang. Ya, jadi ada apa tadi Bu? Lobus frontalis ya. Mengatur cara berpikir, perencanaan, pemecahan masalah, pergerakan fisik dan memori jangka pendek. Lalu ada lobus parietal. Parietal tadi di mana lokasinya Bu? Di tengah-tengah, ada 2, kanan dan kiri. Ntar saya sambungin dulu. Ibu kalau minum obat herbal ini terus menerus atau Sampai sembuh aja, kalau udah sembuh nggak usah minum lagi. Nggak boleh. Kalau udah sembuh berhenti. Sipu itu yang Ciangunawan itu anak-anak bisa nggak ya Sipu? Gimana? Yang itu obat pencegahan otak itu anak-anak dari umur berapa bisa? Ya ketika mereka udah bisa minum obat Bu. Dosisnya gimana sih? Gimana? Sekali minum 20, tapi bapak saya nggak saya suruh minum sekali minum 20. Saya bagi 8 gitu, 7 gitu Bu. Lalu parietal ya. Parietal terletak di bagian tengah dan bertugas untuk menafsirkan informasi sensorik seperti cita rasa, suhu, dan sensasi sentuhan. Kalau ketemu dengan orang stroke, ya, teman-teman coba gelitikin kaki atau tangannya, Bu. Kalau dia masih respon, berarti parietalnya masih bagus. Tapi kalau tangan atau kakinya digelitikin, dia diam aja, itu kena parietalnya. Ya, parietalnya kena. Itu nanti, atau kalau enggak digelitikin di itu Bu, dikasih korek api itu. Ya, di korek api kan orang kan kepanasan ya. Kalau dia masih normal parietalnya, otomatis dia narik gitu. Meskipun stroke. Ya, meskipun stroke pasti narik gini Bu. Itu refleks otomatis ya kan. Tapi kalau dia dikorekin telapak kakinya masih diem aja, itu udah kena parietalnya itu. Jadi kesumbatannya tuh biasanya di sini. Ya, kenapa kita gelitikin? Kenapa kita kasih korek api tadi, Bu? Karena otak sisi parietal menafsirkan informasi sensorik. Jadi kalau dia digelitikin, dia tahu, oh ini lagi digelitikin, ini geli gitu, Pak. Ya, tapi kalau parietalnya nggak berfungsi, mau digelitikin, mau digaruk, mau dicakar-cakar, dia biasa aja. Ya, saya kemarin ketemu dengan pasien, begitu datang, Bu, kakinya nih saya elus-elus, saya garuk-garuk, ya kan. Terus saya cubit-cubit, itu nggak ada reaksi sama sekali. Saya banyakin akupunturnya di area parietalnya. Sensitif. Oh, gelian. Orang sakit apa enggak? Oh, stroke. Ya sama, itu parietalnya juga. Berlebihan berarti dia itu. Jadi pasien tadi itu saya kasih akupuntur banyakin di parietal, Bu. 6 kali terapi, alhamdulillah sudah bisa jalan sendiri kemarin itu saya lihatnya. Jadi yang tadinya dia pakai kursi roda, sekarang udah jalan sendiri. Tapi banyaknya memang di parietalnya. Ya sekarang dicubit udah meringis, ya udah aduh gitu ya kan. Nah ini, jadi caranya begitu. Termasuk suhu, makanya dikorekin Bu. Ya misalnya teman-teman di ini ya kan, udah nggak berasa nih. Izin sama keluarganya, maaf Bu, bapaknya mau saya bakar. Korekin gitu kan. Waduh berasa, berarti parietalnya masih bagus. Tapi kalau dibakar juga nggak berasa. Nah itu berarti kena parietalnya. Akupuntur nanti kan nanti kita akupuntur. Lalu lobus oksipital terletak di bagian belakang ya, berfungsi memproses gambaran dari mata.
dan mengaitkan informasi tersebut pada memori yang ada di dalam otak. Ciri-cirinya pasiennya nanti stroke, tapi yang terganggu matanya, Bu. Jadi pandangannya terganggu. Saya beberapa kali dapat pasien stroke tapi yang terganggu mata, ya. Yang pertama, dia itu stroke tapi yang kena oksipitalnya. Keluhannya apa, Bu? Kalau melihat itu jadinya miring. Jadi dia matanya jadi juling gitu, Bu. Jadi dia itu darahnya tinggi, tensinya tinggi ya. Kemudian pingsan. Bangun-bangun matanya juling. Dibawa ke dokter, oh ini kena stroke. Nah, aku puntur di oksipitalnya. 3 kali terapi, alhamdulillah matanya udah balik lagi. Normal ya, tapi kita banyakin nanti di area oksipitalnya. Kemudian yang kedua, dia itu stroke kalau ngelihat berbayang, Bu. Jadi kalau di sini ada 20 peserta tuh jadi 40. Jadi double-double tuh Bu orangnya tuh. Ya kan, dia bilang, ini kenapa ya mata saya kok jadi double gini? Ternyata tersumbat pembuluh darah otak bagian oksipitalnya, Bu. Jadi kalau ngelihat double-double, datang ke klinik, kemudian saya bilang gini, wah ini paling enak bayar utang ini, Bu. Ya, jadi kalau utangnya 100 bayarnya utangnya 200 bayarnya 1 aja. Karena dia ngelihatnya kan double, udah lunas ya, Bu. Oh iya udah lunas. Bayarnya separuh gitu. Ya, oksipital ya, Bu. Yang ketiga ini kasus unik yang saya pegang, Bu. Jadi dia itu penyumbatannya di oksipital sampai ngelihat itu gelap. Gelap, Bu. Ya, jadi mata sebelah kirinya itu kalau ngelihat gelap, tapi sebelah kanannya itu berbayang-bayang. Masih bisa lihat tapi berbayang-bayang, Bu. Ternyata apa? Sumbatan di oksipital sebelah kiri, sebelah kanan ya, itu udah 100%. Ya, jadi kerja otak kita kan gitu. Otak kanan mempengaruhi tubuh bagian kiri. Otak kiri mempengaruhi tubuh sebelah kanan. Jadi pasien saya tadi, oksipital kanannya itu sumbatannya udah 100%, Pak. Bayangin 100% itu kan berarti kayak apa ya? 100%. Jadi otak kirinya tuh udah gelap. Mata kirinya udah gelap. Otak kirinya itu 70%. Jadi mulai berbayang-bayang. Aku puntur, saya bilang, Pak ini nggak bisa 12 kali, setidaknya 36 kali. Jadi aku puntur, Bu, 12 kali, udah membaik tuh. Yang tadinya nggak bisa berangkat ke masjid, udah bisa berangkat ke masjid. Udah bisa, mata kirinya itu udah mulai kelihatan. Aku puntur 24 kali, udah bisa ngelihat itu, tulisan di masjid itu, Bu. Yang ada waktu sholat itu loh, udah bisa tuh kanan kiri itu. Sayang banget nggak dilanjutin itu. Ya nggak sampai tuntas, padahal saya bilang ini setidaknya 36 kali itu, ya nggak ngerti itu, mungkin nggak sabar, Bu, biasanya ya. Biasanya pasien itu satu nggak sabar, kedua diomongin sama temennya, berobat di sonono enak ya kan, berhasil, jadi dapat apa, Bu, bujukan dari orang lain gitu. Padahal kalau dilanjutin saya yakin itu beres itu ya, karena progresnya udah bagus banget. Ya kenapa? Karena memang sakitnya itu udah 3 tahun. Jadi sakit 3 tahun, aku puntur 6 kali minta beres, mana bisa ya. Gitu, Bu, ya. Ya, lalu lobus temporal ya. Terletak di bagian samping dan berfungsi memproses informasi dari indera penciuman, pengecap dan pendengaran. Bagian otak ini memiliki peran penting dalam penyimpanan memori. Ya, jadi baik frontal, parietal, oksipital maupun temporal semuanya punya masalah apa, Bu? Gangguan-gangguan memori jangka panjang ataupun jangka pendek. Ciri khasnya kalau ada gangguan pergerakan fisik, teman-teman ambil di frontalis. Kalau ada gangguan sensorik, cita rasa dan suhu maupun sensasi sentuhan, ambilnya di parietal. Oksipital nanti untuk penyakit yang terjadi pada mata. Temporal kalau ada gangguan indera penciuman, pengecap dan pendengaran. Untuk lebih jelas dan detailnya nanti kita bahas di pembahasan akupuntur kepala dan juga YNSA ya. Itu, Bu. Tapi hari ini kita akan fokus belajar akupuntur pada sutura koronalisnya ya. Digunakan untuk apa, Bu? Untuk gangguan-gangguan stroke. Jadi kalau ada orang stroke, mau stroke-nya di frontal, parietal, temporal atau oksipital,
teman-teman nanti salah satunya ambilnya di sutura, ya. Sutura koronalis. Siapa yang mau jadi probandusnya? Boleh, tapi kalau bisa yang rambutnya dikit aja. Nah, gitu ya. Biar jelas. Boleh Pak Ahmad Arifin, boleh. Ya, biar jelas. Ya, karena kalau yang rambutnya tebel tuh nanti nggak begitu kelihatan, Bu. Nanti teman-teman praktek ya. Yang perempuan nanti di atas jilbab nggak apa-apa. Kalau kanan kiri setidaknya kita pakai 20 sampai 25 jarum, Bu. Banyak ya, banyak. Maksudnya 10 kanan 10 kiri. Iya, setidaknya itu. Tergantung nanti pasiennya nanti seberapa lebar kepalanya. Saya pernah akupuntur titik si secong, terus kemudian tapi di tengah kepalanya ini usia 50 tapi kok masih empuk ya. Masih apa ya? Tapi dia ini enggak pikun atau apa? Enggak sih, cuman dia pernah sulam rambut gitu kayak Oh gitu. tapi di tengahnya ini empuk. Empuk ya? Harusnya mah enggak harusnya. Harusnya enggak begitu. ADHD. Gejalanya apa, Bu? Sulit konsentrasi. Anaknya ini enggak? Anaknya lincah atau apa, Bu? Kalau gesit ya. Kalau gesit kasih ini nggak cocok. Karena dia itu ini meningkatkan saraf di otak. Makin gesit nanti. Kalau yang lembab kayak gitu Pak. Yang dingin, defisien gitu. Coba aja pegagan aja, Bu. Kasih pegagan. Biasanya pegagan